hari ini kita akan disajikan kegiatan belajar yang disebut dengan Daurah Tadribiyah fi Tasrif Lain. Ya, artinya adalah pelatihan bahasa Arab tapi khusus terkait dengan tasrif. Tasrif apa? Tasrif lughawi dan tasrif istilah. Dua ini menjadi fondasi kuatnya kemahiran bahasa Arab setiap orang yang mau belajar. Maka oleh para ahli bahasa, dua tasrif ini disebut dengan morfologis dan sintaksis. Tapi secara spesifik ini dipelajari di dalam ilmu morfologis atau namanya ilmu sharaf. Ada di semuanya. Tentu kita senang sekali di malam hari ini pasca UAS di beberapa hari yang lalu. Maka hari ini kembali kepala kita kosongkan sejenak sampai esok lusa di hari Sabtu malam untuk kita menikmati proses pembelajaran ini. Jangan lupa bahwa setiap kali ada orang datang ke tempat ini akan menambah ilmu insyaallah. Dan setiap orang yang datang ke tempat ini, kita tentu yakin kepada Allah seperti ada hari ini ya Abdul A'la, Abdul Haq dan Safira. Maka mereka setiap yang datang ke tempat ini akan menjadi bagian dari pemilik pesantren, siapapun yang datang ke tempat ini. Karena pesantren ini sejatinya bukan milik saya, bukan milik keluarga, tapi milik umat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan panjang, hari yang panjang, detik yang kehidupan panjang. Setelah itu kita sampai berjumpa di malam hari ini pada tema pelatihan santri makna. Nah, yang kedua, adik-adik semuanya, tujuan dari daurah kita ini adalah sebagai bentuk awal untuk melakukan penguatan bahasa Arab yang sesungguhnya juga setiap hari ada proses pembelajaran bahasa Arab di kita. Betul ya? Ada nggak belajar bahasa Arab? Ada. Tapi kali ini yang mengajarnya, yang melatihnya, yang membimbingnya, yang mengarahkannya orangnya berbeda. Ilmunya beda enggak? Ilmunya insya tidak akan beda. Yang beda adalah muatannya untuk bagaimana bisa menguasai materi ini. Tujuannya sama, untuk bisa itqan al-lughah al-arabiyyah, untuk mahir berbahasa. Walaupun sejatinya kita semua yang duduk di tempat ini, beliau berdua, saya, kita termasuk semua anak-anak perancang, ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur ada ustazah di jajaran anak-anak soleh-solehan ini. Itu bentuk tawaduk, bahwa memang ilmu selalu dibutuhkan apapun dan dimanapun. Mempelajari satu ilmu tidak selalu menunjukkan siapa kita dan statusnya apa, tapi belajar di hadapan ilmu itu tidak harus seperti orang bodoh. Makin kita merasa diri pintar, makin sesat perjalanan hidup kita. Tapi kita makin merasa kurang dengan segala sesuatunya, lalu belajar kembali. Pada saat itulah petunjuk ihdinas siratal mustaqim makin tercapai. Ada semuanya. Pelatihan bahasa Arab kita ini akan berlangsung mulai dari malam hari ini sampai Sabtu malam. Apa jenis kegiatannya? Kegiatannya insyaallah kawan-kawan akan disibukkan untuk menghafal metode dan cara mentasrif lughawi dan mentasrif istilahi. Maka pertanyaannya, sudah siap belum belajar? Orang-orang berarti gak serius nih. Siap atau tidak? Ya, maka kuatkan niatnya Bapak. Kuatkan ini, ya Allah yang menghadirkan ilmu kepada kita.
Nah teman-teman semuanya, adik-adik yang soleh-soleha, proses pembelajaran bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Dan sejak kita dilahirkan ke muka bumi, sebenarnya kita sudah mengenal dan memperkenalkan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum bahasa yang lain-lain. Coba, ketika kita lahir dari seorang ibu, bahasa apa yang pertama kali diteriakkan? Bahasa dari suara apa? Suara adanya bagaimana? Kan tidak boleh Allah dan bigas, tidak begitu kan? Tapi Allahu Akbar. Ya. Artinya apa? Bahasa Arab yang diperkenalkan pertama kali ini potensinya kita jauh lebih besar daripada suku yang lainnya. Coba misalnya di kelas kita ini saja, di ruangan ini saja, sudah berapa kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang itu tidak lagi membutuhkan hafalan. Apa misalnya? Nur, apa? Nur, apa artinya? Mau dihafal lagi? Kan tidak. Ini bahasa Arabnya apa? Yang biru ini. Kursi, bahasa Indonesia-nya? Kursi. Sudah hafal kan? Sudah. Yang di tangan kamu, kita, itu juga bahasa. Jadi sebenarnya yang membuat sulit itu bukan kosakatanya, bukan gramatikanya, bukan kaedahnya, bukan cara belajarnya. Yang pertama kali yang paling sulit adalah mindsetnya. Apa mindset itu? Cara berpikirnya yang membuat susah. Allahumma nashhadu innaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau fi'il berdasarkan waktunya terbagi berapa? 3. Apa aja? Mati, sore, amar. Berdasarkan kebutuhan kepada objek terbagi jadi 2. Ada lazim, ada Maka lebarnya tuh ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim ala, isim Perkenalkan, nama saya Bintu Abdillah dan itu satu saya di master. Tapi dalam keterangan ketika istirahat isi maf'ul. Kesannya apa? Bermanfaat dan sangat mendapatkan ilmu yang cukup banyak bagi saya. Saya pribadi ya, saya merasa sangat senang karena memang banyak banget ilmu hafalan terhadap berdasarkan bahasa Arab. Sangat perjuangan ya, soalnya beri-berikan juga apa. Saya sangat terima kasih ya sama gurunya karena benar-benar bahasa Arab itu membuat